Haleluya, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Reo Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu berada dalam keadaan baik, sehat, penuh semangat, dan never give up. Kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari satu kitab yang menjelaskan tentang peran seorang wanita atau istri karena masih dalam suasana memperingati Hari Kartini. Tetapi saya percaya pesan ini bukan hanya untuk seorang istri, karena pesan ini untuk Kartini-Kartini masa kini, Kartini Kristen yang tentu Kartininya tanda petik. Jadi ini berlaku juga sebenarnya untuk para kaum pria. Nah, dalam firman Tuhan, di situ ditulis Amsal 31 ayat 10. Dan saya berharap saudara membacanya sampai habis nanti setelah mendengar firman Tuhan ini. Bagus juga buat para ibu, boleh belajar dari wanita-wanita yang diungkapkan di dalam penulisan di dalam kitab Amsal ini. Baik, saya akan bacakan buat saudara. Amsal 31 ayat 10 berkata demikian. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Sekali lagi, istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Tentu kaum pria, saudara dan saya merindukan istri yang cakap. Dan di situ diteruskan, dia lebih berharga daripada permata. Saya yakin yang dimaksud penulis ini dengan tafsir sederhana bahwa seorang istri yang cakap itu nilainya lebih berharga dari permata. Tentu dalam konteks Kristen, yang cakap itu adalah istri yang mengutamakan hidup selalu bergantung kepada Tuhan. Dan dalam konteks Kartini Kristen, berarti ini tidak saja terikat pada pria, wanita maksud saya, tetapi pada pria pun juga harusnya pria yang ganteng itu lebih hebat daripada mobil yang mewah, atau jam tangan yang mewah, atau baju, sepatu, atau apapun lah yang hari ini kita sebut dia begitu hedon, tetapi yang takut akan Tuhan. Mari dari ayat ini kita kembali diingatkan, tentu dalam teks itu ditujukan kepada wanita, tetapi pria jangan minder, karena saudara juga harus sama seperti pesan ini bahwa istri yang cakap itu lebih berharga dari emas, perak, permata. Pria yang ganteng pun juga harusnya lebih. Tetapi cakap dalam hal ini adalah yang selalu hidupnya mengedepankan Tuhan. Orang-orang yang cakap, orang-orang yang cantik atau yang ganteng adalah tidak peduli dengan penilaian dunia, tetapi dia fokus bagaimana penilaian dari Tuhan. Nggak peduli dikucilkan oleh dunia, hanya karena dia terus berusaha memperdulikan hidupnya untuk menyenangkan Tuhan. Jadi pesan hari ini cukup indah. Bukan saja untuk Kartini Kristen, tetapi untuk Kartono Kristen ya. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya cakap di hadapan Tuhan. Cakap dengan modal, yaitu selalu mengedepankan Tuhan di dalam seluruh kehidupan. Maka harta dunia itu menjadi tidak utama di dalam kehidupan. Karena orang-orang yang serius hidup dalam Tuhan pasti juga tidak akan kekurangan yang namanya harta. Dalam hal ini kebutuhan hidup pasti Tuhan sediakan. Jadi hari ini kita belajar dari kitab Amsal bahwa yang diutamakan dalam hidup saudara dan saya adalah Tuhan. Tuhan Yesus yang saya maksud. Karena dialah satu-satunya Tuhan dan juru selamat kehidupan manusia. Tetap semangat, maju terus dalam Tuhan. Saya Pendeta Reo Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.